angka rekor penonton terbanyak nampaknya dipegang atau di pertandingan sore ini 79.722 pasang mata telah hadir, dan kita persilakan skuad tim yang tersisa harap berada di tengah lapangan, baik CLD dan juga CBR. Kami instruksikan tidak ada satu seorang penonton pun yang tidak berkepentingan berada di lingkaran tengah ataupun di area lapangan. Adik-adik, anak kecil, coba tolong. Kepada panitia untuk penonton untuk tidak ada di dalam lapangan. Dek, tolong dek. Hanya 11 pemain dan pengambil gambar dari teman-teman media YouTube. Dan inilah CBR line up ataupun 5 algojo penalti. Ada Amjali, Enjang, Ade Kodel, Ade Firmansyah, Jebak, dan juga Doli Gultom. Sementara dari kubu CLD, Denny Majid Van Basten, Dede Boncel Usmana adu penalti untuk menentukan tim manakah yang berhak melaju ke babak 19 kali tendangan gawang, 27 kali pupas, 19 passing error, dan heading selama 29 kali. Bila Denny Erlan mempunyai statistik cukup bagus, apakah di algojo pertamanya bisa menjawab kepercayaan? Ya dia, Denny Erlan. 1-0. Penendang pertama dari CBR berpostur tinggi 189 cm, center back, pernah bermain untuk Persijap Jepara. Ini dia ketemu Amjali. Nomor punggung 6, inilah dia Amjali, berlari sepanjang 2,7 km di sepanjang pertandingan menggunakan kaki kidal berdarah Amerika Latin. Amjali, dingin saja penempatan bola lakukan Amjali. Gimana? Dan penendang kedua dari Cisalopce, pemilik nomor punggung 14, nomor yang cukup keramat, dikenakan oleh Thierry Henry di Prancis, dipinjam oleh dia Majid Van Basten. Di usia yang cukup senior, apakah Majid Van Basten bisa menjawabkan? Majid 2-1. Penendang berikutnya dari CBR, pemain yang mencetak gol terbanyak di kubu CBR selama babak penyisihan sebelumnya, pemain yang juga disayangi oleh sang owner dari KP Pendaros, Enjang Rohimah. Inilah dia Enjang Rohimah 29, menjadi getter kedua dari kubu CBR. Apakah penetrasinya? Lagi dingin, membentur, bukan jaring tapi batu nampaknya. 2-2. Dan 3 dari CLD Bintang Tarkam Barat yang ditangkan langsung oleh Bapak Udin Piodin, pemilik Pitara Jawa Motor. Dede Boncel mana nampaknya, mungkin yang sering menghiasi YouTube channel YouTube di Tarkam Banten Selatan. Lihat Dede Boncel, dingin saja nampaknya penempatan bola, mengecoh seorang imam nampaknya. Penendang ketiga dari CBR ada Firmansyah. Inilah dia pemain yang
yang sempat mengenyam pendidikan sepak bola di Pelita Bandung Raya, Jawa Barat, sempat merapat ke PSKC Cimahi, sempat menjadi kapten andalan di kubu MJ Cikoto, dan akhirnya harus pulang ke IPP Garung, diboyong kembali oleh CBR menjadi gol-getter ketiga. Ada Firmansyah, dingin saja. Jam terbang nampaknya yang dimiliki oleh Firmansyah. Cukup bagus menempatkan bola 3-3. Penendang keempat dari Cisalada, nomor punggung 17, Agus Wendar, Agus Bohi ataukah Agus Suparman nama lengkapnya, atau Agus PLN. Inilah dia Agus, penendang keempat dari kubu CLD. Apakah bisa mengelabui seorang imam sepanjang 4 meter lebih, ancang-ancang menggunakan kaki kanannya. Apa gerangan? Aduh, apa gerangan dia yang dimiliki oleh seorang Agus, sampai seorang rekannya Pagiu sedikit geleng-geleng kepala melihat eksekusi yang dilakukan oleh rekannya. Dan inilah penendang keempat dari CBR, nomor punggung 2 JEBAG. Jebak, apakah jebak apanya yang dimiliki oleh nomor punggung 2 ini dimasukkan di babak kedua, menggantikan peran aktif dari Maklin Akbar, bermain cukup eksklusif. Jebak, apakah mampu memberikan sebuah tanggung jawab besar? Jebak! Gagal. Dan penendang berikutnya dari kelima nampaknya. Inilah dia beroperasi menjadi gelandang kreator lini tengah dari CLD. Nama yang cukup antik, mengingatkan kita bangun tidur. Pagiu, pakai W ya, Pagiu. Nomor punggung 11. Sementara imam kita di bawah misal, apakah bisa? Bisa menceploskan gawang, dan inilah dia penendang terakhir. USD Penarol Uruguay, Persis Solo, Persijap Jepara, dan akhirnya pernah trial di PSM Makassar Ujung Pandang. Inilah dia Doli Gultom, sang pengemban beban berat di pundaknya, menjawab kepercayaan dari Bunda Rosita dan juga Bang Kejoy di pertandingan sore ini. Apakah bisa menjawab? Bentar lagi kita saksikan. Berakhir sudah, sangat dramatis. Nampak peluang hangat dan cinta dari sang pemilik CBR dengan senyum. Maka dengan demikian Cisalada, tim yang sejuta asa, harus nampaknya terhenti drama adu penalti, meloloskan KP Bundaros ke babak berikutnya. Cukup menegangkan. Akhirnya pertandingan di babak pertama harus berakhir dengan drama adu tendangan penalti yang cukup mendebarkan. CBR lolos ke babak berikutnya. Sementara kami ucapkan terima kasih